Halo guys, dan kembali lagi di Headline tanggal 27 Agustus 2021 bersama saya Ratu Sri Asmirat. Hari ini kita akan membahas soal rencana vaksin COVID-19 booster 2022 berbayar, siapa sasaran dan targetnya. Mari kita simak. Beberapa negara mempertimbangkan untuk memberi suntikan ketiga atau vaksin booster guna melindungi masyarakatnya dari infeksi virus COVID-19. Terlebih dengan adanya temuan bahwa efikasi vaksin COVID-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan pada varian-varian baru yang kini mulai bermunculan. Vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac misalnya, diketahui mengalami penurunan efikasi sekitar 6 bulan setelah dosis kedua disuntikan. Para ilmuwan pun sepakat bahwa suntikan ketiga atau vaksin booster akan sangat membantu dalam mengatasi serangan virus corona penyebab COVID-19. Rencana mengenai vaksin booster juga dipertimbangkan oleh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut vaksin booster atau suntikan vaksin ketiga itu akan dilaksanakan jika vaksinasi yang saat ini tengah berjalan telah rampung. Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga. Diskusi juga dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya yang PBI saja. Sedangkan yang lainnya kalau toh biaya juga tidak terlalu mahal akan dimasukkan ke skema yang umum, ya, bisa beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS. Sebelumnya, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI juga telah mengkaji rencana pemberian dosis vaksin COVID-19 booster pada masyarakat umum. Menurut kajian ITAGI, dosis ketiga vaksin COVID-19 bisa diberikan pada 2022. Meski demikian, ITAGI menyarankan bahwa vaksinasi booster COVID-19 pada masyarakat umum perlu direncanakan tersendiri mengingat masalah logistik dan sumber daya manusia. Rencana vaksin booster juga sebagai antisipasi jika upaya herd immunity tidak tercapai. Seperti disampaikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI. Jika kekebalan kelompok tak tercapai dalam target 208 juta penduduk Indonesia, maka perlu ada vaksin booster bagi masyarakat umum. Merujuk pada jurnal terkait vaksinasi yang dikeluarkan oleh Australia, Wakil Ketua Umum PBIDI Slamet Budiarto menjelaskan bahwa rata-rata efikasi vaksin menuju herd immunity dihitung berdasarkan persentase target populasi penduduk. Bahwa dengan vaksin dengan efikasi 95% itu untuk mencapai herd immunity itu minimal adalah 63%. Kalau efikasi vaksinnya 90%, minimal adalah 66%. Kalau 80% adalah minimal 75% populasi harus tervaksin. Kalau 70% adalah 86% populasi harus tervaksin. Sampai kalau 50% itu tidak akan tercapai herd immunity. Jadi kami mengusulkan untuk betul-betul mengkaji analisa yang mendalam terkait dengan target kita kan 208 juta. Jadi ada mungkin planning kedua apabila dalam sampai 208 juta ini tidak terjadi herd immunity, berarti kan diperluas. Artinya ketersediaan vaksin juga harus diperbanyak. Nah sementara kita vaksin Sinovac adalah 70%, berarti 86% jumlah penduduk harus dilakukan vaksinasi. Slide. Nah, herd immunity tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, ketersediaan vaksin sudah bagus, kecepatan vaksin alhamdulillah minggu ini sudah luar biasa. Slide. Nah, tadi malam saya menghitungnya adalah vaksin yang kedua, karena dari 208 juta itu yang dihitung adalah vaksin yang kedua. Itu sekitar 594.774 per hari.
Kalau ini andekan saja 600.000 per hari, maka butuh 7-8 bulan untuk terjadi herd immunity. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sesuai analisa kami, vaksin ini dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan ini kan sudah harus dilakukan booster. Sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksinnya nggak tercapai. Tapi kalau saya melihat seminggu ini insya Allah tercapai, di akhir tahun bisa tercapai. Dan itu mungkin sebuah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan. Tetapi kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai, sehingga yang bulan Januari, Februari, Maret, April itu perlu dilakukan booster karena antibodinya sudah turun. Perihal rencana vaksin booster berbayar, Budi Gunadi mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Vaksin booster berbayar diperkirakan akan dihargai 7 hingga 8 dolar atau setara 100.000 hingga 150.000 rupiah. Menurutnya, perkiraan harga 100.000 rupiah akan membuka peluang bagi masyarakat umum untuk memilih mau booster atau tidak. Harga suntikannya kan mungkin bisa berapa? 7 dolar atau 8 dolar gitu satu kali suntik. Itu bisa atau sekitar nggak sampai 100.000 ya, atau 100.000, sekitar 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan menurut pendapat saya kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksinnya masuk sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih. Ya, yang memiliki uang mau menyuntik 100.000 atau 150.000 bisa memilih, sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS. Sementara itu, detail mengenai vaksin booster berbayar seperti sasaran dan targetnya belum diketahui. Seperti yang disampaikan juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, bahwa rencana vaksin 2022 tersebut masih belum final dan perlu dimatangkan. Sekian headline hari ini dan saya Ratu Sri Asmirat undur diri. Bye!